Selamat pagi Gereja ACF Indonesia yang terkasih. Apa kabarnya semua? Kami percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Semangat untuk bergereja secara online pagi ini. Mari kita mulai dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus untuk pagi yang indah ini. Aku mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali sebagai satu jemaat, walaupun online ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang persatukan kami semua sebagai satu jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, aku berdoa biar Engkau mulai bekerja, mulai menjamah setiap rumah, setiap hati, setiap keluarga. Biar Engkau yang hadir ya Tuhan dan tercurah dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus pada setiap dari kami. Apapun yang kami lakukan, dimanapun yang kami berada, kiranya Engkau bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami pagi ini, berkati firman-Mu yang akan dibagikan, berkati hati kami, gemburkan ya Tuhan, sehingga menjadi tanah yang subur, yang siap untuk Kau tuai, untuk siap untuk Kau gemburkan ya Tuhan, untuk Kau taburkan dengan biji-biji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Siapa yang percaya katakan amin. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat keempat, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Raja Daud mengatakan, "Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji. Ia membebaskan aku dari musuh-musuhku." Pada pagi ini aku mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, menyembah dan memuji Tuhan. Bukan karena apa yang kita rasakan, bukan karena bagaimanapun keadaan kita, namun seperti apa yang Raja Daud telah katakan, karena Dia Tuhan yang patut dipuji. Amin. Mari aku undang kita semua untuk bangkit berdiri dan menyembah Tuhan bersama-sama. Siap menyanyikan bersama-sama? Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan, menyanyikan Hosana, Hosana. Panggil dia Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari saudara, dimanapun kita berada, mari kita memuji dan menyembah Dia, karena Dia patut disembah. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, kemuliaan menyanyikan Hosana, Hosana, Hosana. Panggil dia Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kau yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja segala raja, raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu besar Yesus. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita, roh kita, memuliakan Dia, menyembah Dia, mengangkat namanya tinggi-tinggi, karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Amin. Nyanyikan Hosana bersama-sama. Hosana, Hosana, Hosana. Panggil Dia Hosana, Hosana, Hosana. Panggil Dia Hosana,
Hosana. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja segala raja, raja atas segala raja. Namamu besar, amin, termulia. Hei, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, aku mengajak kita semua untuk bernyanyi, menyembah, memanggil Roh Kudus. Mari Roh Kudus datang bekerja pada setiap kami, dimanapun kami berada, di setiap rumah. Penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan hadirat-Mu, di mana kita memanggil namanya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth, God. Panggil, datang Roh Kudus. Yeah. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Panggil dia lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, hey, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa
mengubah hidupku. Mengubah hidup kami Tuhan, hey. Mengubah hidupku Yesus. Kami memanggil Engkau, datang Roh Kudus, penuhi rumah kami, penuhi hati kami Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. We worship you, Lord Jesus. Oh, hey. Halo, selamat pagi saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di Gereja Australia for Christ Fellowship Indonesian Service. Saudara sekalian yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini minggu yang baru, minggu yang baik, dan kita semua tahu bahwa hari ini adalah hari Ibu. Semua orang memperingati hari Ibu, dan saya juga mau mengucapkan selamat kepada Anda semua yang adalah ibu-ibu. Selamat merayakan hari Ibu. Tetap lakukan pekerjaan yang baik dan tetap kuat, sebab Tuhan besertamu dan Tuhan mengasihi para ibu-ibu. Nah, khususnya hari ini, saudara sekalian, kita akan membahas firman yang diambil di dalam kitab Yesaya pasal ke-54. Sekali lagi, Yesaya pasalnya ke-54, saya akan baca, saudara. Alkitab saya halaman 792 Perjanjian Lama, Yesaya 54. Saya baca, saudara. Perjanjian damai dengan Sion, dengan Israel. Bersorak-sorailah, hai si mandul, yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Dua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebenarnya saudara tahu bahwa zaman dulu orang tinggal di tenda. Jadi mereka, Tuhan berkata kepada si mandul ini, supaya kemahnya tuh dibikin besar dan luas, karena bakal ada banyak anak. Saudara, ini suatu visi dari Tuhan. 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Bahkan dikatakan kepada si mandul ini bahwa keturunannya akan menjadi penguasa, menjadi orang-orang besar, dan akan menjadi banyak dan berkembang, saudara. 4, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan banyak orang tahu kalau orang mandul itu malu, karena dia merasa terkutuk, merasa tidak bisa melakukan tugasnya sebagai ibu atau wanita, merasa
tersingkirkan dan merasa aib, saudara. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ternyata si mandul ini selain dia mandul, dia juga janda, saudara. Kasihan juga. 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. 6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan dengan bersusah hati Tuhan memanggil engkau kembali, masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murkaku yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara sekalian bisa baca seterusnya sampai habis. Ini terus terang, Yesaya 4:54 salah satu ayat favorit saya. Dan ini ditulis dengan bersifat puisi yang indah dan sangat menguatkan hati saudara sekalian. Baik dia itu seorang ibu mandul, seorang bapak, atau siapapun. Ini sangat baik sekali. Mari kita berdoa saudara sekalian. Biar firman ini menjadi rema Tuhan. Saya berdoa biarlah pagi ini menjadi suatu pagi kemenangan buat kami semua, di mana firman-Mu bisa diberitakan di dalam hati kami, dan kami menjadi makin mirip, makin menjadi seperti Engkau, dan firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tahu ada banyak sekali pergumulan yang terjadi sekarang di dunia ini. Bukan cuma masalah sakit penyakit, tetapi juga masalah keuangan, keluarga, masalah keturunan, dan lain sebagainya. Ya Bapa, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati semua yang dibicarakan hari ini. Menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, hiburlah, kuatkan, topanglah, dan berhembuslah di tengah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang hebat. Dalam nama Yesus, saya naikkan doa ini, Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara sekalian, senang sekali bisa ketemu kembali setelah kita berpisah selama 1 minggu. Dan jangan lupa saudara, ada cell group, care group, ada juga meeting dan lain sebagainya. Jangan sampai saudara miss, karena kita tetap jalan terus, tidak pernah berhenti saudara. Nah saudara, hari ini kita akan membahas soal ibu. Karena hari ibu di Australia ini, hari Minggu ini adalah hari ibu. Agak berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu Desember hari ibunya. Tapi di sini seluruh dunia kebanyakan memperingati hari ini, saudara, sebagai hari ibu, saudara sekalian. Nah, saudara, saya mau mengangkat satu cerita bahwa di Uganda ada seorang ibu bernama Mariam Nabatanzi. Dia ini istimewa sekali karena sampai dia umur 38, dia melahirkan 44 anak. Wah, apa? 44? Iya. Rupanya dia itu subur sekali sehingga bayinya yang lahir tuh seringkali kembar, bahkan triplets. Berulang-ulang kali sehingga total dia melahirkan 44. Dia adalah ibu yang paling banyak melahirkan bayi di dunia ini sampai hari ini. Sayangnya dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dan begitu menderita, saudara, sampai memberi makan saja susah untuk anak-anaknya, 44 anak. Diperkirakan dia perlu sekitar $300 untuk memberi makan anak-anaknya 1 bulan, saudara. Nah, yang lebih malang lagi, dia ditinggal suaminya, karena mungkin suaminya nggak kuat. Saya tidak tahu kenapa. Dan dia itu seorang yang lahir dari keluarga yang sangat menderita karena ibu tirinya membunuh semua kakak-kakaknya. Dan dia luput, dan dia hidup, saudara. Bayangkan, saudara. Kita bisa lihat bahwa orang yang menderita dan berasal dari negara sangat miskin ini ternyata diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk menjadi ibu yang paling subur di dunia ini.
melahirkan begitu banyak anak, saudara sekalian. Saya belum pernah dengar dan ini cerita nyata, saudara. Saudara tidak perlu khawatir, rupanya ada dana dari Amerika diberikan kepada dia untuk membantu saudara melalui proses yang agak sangat panjang, luar biasa. Sekolah saya sendiri meneliti kehidupan dia. Nah, saudara sekalian, dia menderita, tetapi saya percaya dia juga bahagia karena seumur hidupnya melahirkan begitu banyak keturunan. Saudara, 44 anak, kalau itu terus beranak lagi, itu bisa satu tangsi, saudara, penuh dengan anak-anak dan cucu-cucunya, saudara. Luar biasa. Nah, tapi saya mau mengatakan, saudara, untuk menjadi seorang ibu, saudara tidak perlu melahirkan. Ambil contoh, saudara, seorang bernama Mother Teresa. Yaitu tidak pernah melahirkan karena dia seorang suster, biarawati, saudara. Dia tidak menikah karena order dari gerejanya itu tidak mengizinkan seorang yang melayani untuk menikah. Nah, saudara, sehingga dia tidak menikah, tetapi semua orang memanggil dia Ibu Teresa, Mother Teresa. Karena apa? Karena dia begitu produktifnya memberkati dunia, khususnya di India, saudara, di kota-kota Kalkuta yang banyak orang kustanya, dan melayani mereka terus-menerus, dan dia menghasilkan banyak sekali buah, sehingga dia dipanggil seorang ibu. Bahkan, saudara, di negara asalnya sendiri namanya dipakai untuk menamakan International Airport di ibu kotanya, saudara, karena dia begitu berjasa buat dunia ini, saudara. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Jadi kalau saudara belum punya anak atau tidak bisa punya anak, jangan khawatir. Saudara bisa punya anak didik, anak rohani, dan anak-anak yang lainnya. Saudara tetap terus berkembang, tetap terus berbuah, tetap terus menjadi berkat di dunia ini. Amin, saudara. Amin. Juga, saudara, saya mau menyatakan bahwa seringkali ada orang pikir saudara sudah tua, mau menghasilkan apa, sudah sakit-sakit, sudah tidak berguna. Mungkin saudara pikir begitu. Jangan pikir begitu. Karena sekalipun saudara sudah berumur, saudara bisa juga menghasilkan buah. So, ada seorang bernama Tom, saudara, di England. Dia ada seorang veteran militer. Dia dipanggilnya Kapten Tom, kata saudara. Suatu hari dia udah mau merayakan ulang tahun ke-100. Sudah di sini belum ada yang mau 100 kan? Karena dia pikir dia sudah mau 100, terus ada wabah coronavirus, dia pikir saya mau fundraising. Dia mau bikin satu jalan ke kebun sedekat rumahnya sambil diliput untuk bisa menghasilkan kira-kira 1.000 pound, saudara. Ini 1.000 pound lumayan banyak, saudara. Ya, target yang lumayan optimis buat seorang yang berumur 100 tahun, saudara. Tapi rupanya, saudara, orang-orang melihat, orang-orang terkesan, tersentuh hati, media massa, dibuat nyanyian dan lain sebagainya tersebar ke seluruh dunia, sehingga semua orang kasih donasi, saudara. Sehingga ketika penutupan donasi, dia mengumpulkan uang 30 juta pound sterling, saudara. Jadi jangan bilang saudara sudah tua, saudara sudah uzur atau dan lain sebagainya. Tidak bisa bilang begitu, karena Kapten Tom menghasilkan 30 juta pound sterling untuk korban corona, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi jangan bilang begitu ya, saudara. Dan hari ini saya mau dedikasikan khotbah ini untuk saudara-saudara yang mandul. Sehingga judul daripada khotbah ini adalah nyanyian si mandul, atau ketika si mandul bernyanyi, saudara. Nah, ini agak sedikit aneh judulnya, karena rupanya firmannya juga aneh, saudara. Karena di sini ditulis bersorak-sorailah hai si mandul. Dalam bahasa Inggrisnya sing, oh you barren people. Artinya bernyanyilah hai si mandul. Sudah pernah bayangin gak seorang mandul bernyanyi? Gak usah begitu. Pernah bayangin gak seorang pengemis peminta-minta bernyanyi? Mereka akan bernyanyinya seperti ini. Kasihan neng, ayah nggak punya duit, nggak punya apa-apa, ayah nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pembantu, nggak punya real estate, nggak punya mobil mewah, nggak punya BMW, nggak punya Mercedes. Ya jelas saja, saudara. Nyanyiannya kayak gitu kalau orang pengemis, saudara. Karena dia itu mungkin minder, jadi meminta-minta seperti itu. Nah, saudara, banyak orang yang tidak bisa punya anak tuh minder. Dan mereka itu sedih. Sehingga kalau disuruh bernyanyi, itu nyanyiannya aneh, saudara. Dan rasa-rasa kurang begitu merdu dan lain sebagainya. Karena dia memiliki problem. Tidak bisa punya anak, saudara. Sedang dia lihat orang berjalan hamil itu dia tersinggung. Lihat orang merayakan
kelahiran dia tersinggung, kenapa orang lain punya anak, gue kok enggak ya. Jadi kalau saudara punya anak itu problem ya, saudara ngurusnya. Tetapi tidak punya anak lebih problem lagi. Nah saudara, tapi hari ini saya mau mendedikasikan khotbah hari ini bukan untuk ibu-ibu yang mandul saja, tetapi untuk semua orang yang merasa mandul rohani. Anda merasa melayani kok kurang berhasil. Anda berdoa kok orangnya bukan sembuh malah meninggal dunia. Saudara, lagu-lagu saudara bukannya lagu-lagu yang merdu tentang bagaimana Tuhan memakai hidup saudara, tetapi saudara lagu favorit saudara adalah telah gugur pahlawanku dan lain sebagainya gitu. Nyanyian yang sedih-sedih gitu. Saudara sekalian, saudara mau menghasilkan banyak, yang dihasilkan malah sedikit, istilahnya iprit-iprit gitu saudara. Kok pelayanan saya itu nggak berhasil, kok saya menginjil nggak ada yang terima Tuhan, kok saya minta orang dibaptis nggak ada yang mau dibaptis, dan lain sebagainya. Nah, saudara jangan khawatir, karena hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi seorang yang subur jasmani dan rohani, saudara, sehingga hidup kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi, tidak memandang umur, tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang saudara itu suku apa, ras apa. Saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saudara bisa menjadi orang yang subur rohani. Saudara bisa dipakai untuk menjamah orang banyak, saudara. Tapi saudara perlu mengerti ada 3 hal yang saudara perlu lakukan dalam hidup ini. Sebab ini ada di dalam syair atau puisi atau nubuatan yang tertulis di dalam Yesaya ini, saudara. Dan kita bisa melihat ada 3 hal ini. Yang pertama adalah, saudara, yang saudara perlu catat dalam hidup saudara adalah disiplin atau didikan di dalam hidup. Disiplin dalam kehidupan. Ayat 1 bilang, saudara, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Rupanya sajak ini ditujukan kepada orang yang ditinggal suami. Siapa sebenarnya itu? Rupanya sebenarnya yang ditinggal adalah bangsa Israel. Dan Tuhan itu meninggalkan dia karena dosa mereka dan karena kejahatan mereka. Dan karena mereka itu cenderung untuk melayani Tuhan di luar saja, tetapi tidak menghayati secara rohani. Ritual ibadahnya rajin, tetapi penghayatannya tidak ada. Mereka suka sekali melayani di gereja mereka, tetapi mereka tidak mau melayani orang miskin dan lain sebagainya, saudara. Sehingga Tuhan itu marah dan membuang mereka ke Babilonia. Ini belum terjadi, saudara. Ini 100 tahun sebelum dibuang. Jadi Yesaya menceritakan nubuatan akan pembuangan sebelum hal itu terjadi. Saudara, hebat sekali nih Yesaya ini, saudara. Dia tepat sekali, saudara. Nah, saudara, jadi hal yang pertama mesti dilakukan untuk menyuburkan kita secara rohani adalah disiplin dalam kehidupan. Nah, saudara, ambil contoh Abraham itu didisiplin Tuhan dengan tidak punya anak sampai dia tua. Sampai 100-an baru dia punya anak, saudara. Kenapa maksudnya? Didisiplin, saudara. Supaya dia tidak terlalu bergantung kepada hal yang jasmani. Bergantung pada Tuhan. Lihat ke langit. Itu itu banyaknya anak-anakmu dan lain sebagainya. Nah, saudara, Tuhan mendisiplin hidup saya dari sejak kecil sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Pendeta didisiplin? Iya. Lebih keras bahkan, saudara. Seperti digetok pakai besi, saudara. Dan itu terjadi terus sampai hari ini. Dia mendisiplin hidup saya. Karena daging ini perlu didisiplin dan perlu dididik oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang didik kita. Itu luar biasa sekali, saudara. Dan menurut saya, saudara, selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih ada di daging, kita akan menerima disiplin oleh Tuhan. Dari sejak hari saudara dibaptis, sampai hari ini, saudara, dan seterusnya, saudara akan terus dididik Tuhan. Kenapa begitu, saudara? Kenapa kita mesti didisiplin? Nah, saudara, bangsa Israel didisiplin 70 tahun di Babilonia. Lalu dipulangkan, lalu didisiplin lagi ribuan tahun di dalam pembuangan sampai tahun 67. Mereka kembali lagi ke Israel. Nah, saudara, disiplin Tuhan itu sangat berguna, tapi juga kadang-kadang berat, saudara. Kenapa kita mesti didisiplin? Karena daging ini kalau tidak didisiplin, dia akan menguasai kita dan kita menjadi manusia daging. Kita perlu menjadi manusia rohani dan untuk itu kita perlu didisiplin oleh Tuhan, saudara. Ini ada hubungannya dengan khotbah saya 2 minggu yang lalu, saudara. Seringkali kita memilih keinginan yang salah, walaupun kita tahu itu salah, dan Tuhan disiplin kita dengan caranya yang ajaib. Dia disiplin kan macam-macam. Dia bisa lewat sakit, bisa lewat kerugian. Dia tidak memberikan kerugian loh. Iblis berikan kerugian, tapi dia mengizinkan seringkali itu terjadi untuk proses disiplin kita. Bisa juga lewat tekanan, depresi. Bisa juga lewat
penolakan, macam-macam saudara. Dia tuh kreatif sekali, dia tahu cara mendisiplin kita dengan berbagai macam cara, sehingga seringkali hidup kita itu perlu tahan bantingan, dididik Tuhan. Nah saudara, murid-murid Yesus sebelum menjadi rasul itu disebut murid. Before they're becoming apostles, they were disciples. Nah, kata disciples itu diambil dari kata disiplin. Didisiplin terus sama Tuhan, lalu jadi apostle, jadi rasul. Nah, saudara jadi berbuah, saudara. Itulah yang disebut dengan pruning atau dipotong. Kan pokok anggur yang benar Tuhan dan kita caranya perlu dipotong. Nah, dipotongnya itu nggak sekali loh. Seumur hidup dipotong terus. Saudara kalau pernah kerja di vineyard atau perkebunan anggur, saudara mengalami bahwa pemotongan anggur itu terjadi terus. Tidak pernah berhenti. Sepanjang tahun. Terus tahun depan potong lagi, tahun depan potongan. Itu bagian dari proses pengolahan anggur. Kalau nggak, dia nggak berbuah. Mesti dipotong. Demikian juga hidup kita perlu dipotong. Dan kenapa Tuhan yang mesti potong kita? Ada istilah saudara, a wild horse are not tamed by itself. Artinya kuda liar itu tidak bisa dikendalikan dengan dirinya sendiri. Dia perlu manusia atau cowboy gitu saudara mengendalikan kuda. Dan caranya saudara seringkali kakinya satu diikat. Dia pertama meronta-ronta sampai sebulan meronta-ronta, udah begitu dia jadi jinak karena dijinakan saudara. Singa yang main di sirkus itu tidak bisa jinak begitu saja. Dia buas dan perlu seorang pelatih untuk menjinakkan singa saudara. Demikian manusia itu lebih jahat dan lebih berdosa, lebih kedagingan dari singa. Saudara perlu penjinak singa, yaitu Tuhan sendiri saudara. Oleh karena itu kalau Tuhan sedang melakukan disiplin dalam hidup kita, jangan tolak. Lakukan saja. Amin nih Tuhan, ya saya siap dididik Tuhan. Dan jangan berontak. Ambil contoh saudara, Yunus itu berontak sama Tuhan ketika dia disuruh ke Niniwe. Dia pergi ke tempat yang berlawanannya. Ada khotbahnya, khotbah minggu lalu dari sahabat saya Andrew saudara. Dia khotbah tentang Yunus bagus sekali saudara. Yunus itu melawan daripada perintah Tuhan, dia pergi berlawanan saudara. Udah gitu parahnya, dia enak-enak tidur loh. Bayangin, udah melawan Tuhan, enak tidurnya ngorok, nyenyak gitu saudara. Sampai orang bangunin dia bilang, lu kok tidur nggak peduli, ini kita mau mati, lu tiduran. Jadi ada banyak ternyata dunia ini manusia yang melawan Tuhan dan berkedagingan, kehidupan dagingan, dan tenang-tenang aja saudara. Itu bahayanya di situ saudara. Saya sering lihat Instagram, teman-teman saya tuh kerjanya ngafe, jalan-jalan, seneng-seneng. Gak ada namanya pelayanan itu saudara. Ya ke gereja minggu dengar firman terus pulang begitu. Terus tenang-tenang aja gitu. Tidur-tiduran, santai-santai aja. Ada corona, tenang-tenang aja saudara. Saya bingung saudara. Saya percaya sekali corona itu terjadi karena Tuhan sedang mendisiplin dunia. Sehingga dunia sekarang mandul loh. Tidak bisa berbuah, susah sekali. Perusahaan-perusahaan bangkrut, orang-orang tidak bisa kerja. Seperti dunia ini mandul karena sedang mengalami disiplin, saudara. Tapi banyak sekali orang didisiplin tenang-tenang saja. Nah, baru ketahuan Yunus dibangunkan, saudara, dia dibuang ke laut, saudara. Saudara pikir loh, bertobat dibuang ke laut. Nggak bertobat juga dibuang ke laut. Sama aja bohong, beda, saudara. Coba misalnya Yunus tidak bertobat. Dia tidak bilang, oh tidak, aku tidak berdosa gitu. Aku akan tetap pergi ke tempat yang berlawanan. Kapalnya tenggelam juga gitu saudara. Jadi saudara mau ikut Tuhan nggak ikut Tuhan kelempar laut. Tapi bedanya adalah ketika dia dilempar ke laut, ketika dia dibunuh, dibuang ke laut, orang dibuang dari kapal tuh dibunuh loh. Kayak dibuang gitu. Lautnya lagi ombak lagi. Tuhan kirim ikan menyelamatkan dia dan membawa dia kembali ke dalam rencana Tuhan. Didisiplinnya dimasukin ikan 3 hari 3 malam saudara. Itu kejam sih. Tetapi baik buat dia, saudara. Kembali lagi ke jalannya. Ini saudara contoh yang indah dan bagus sekali, saudara. Jadi saya bilang, saudara, kalau menerima disiplin dari Tuhan, jalanin aja, terima aja. Tuhan, memang saya perlu didisiplin. Tuhan, saya memang kurang sabar. Tuhan, saya memang tukang marah. Tuhan, memang saya boros. Tuhan, memang saya kebanyakan makan bakmi. Tuhan, memang saya ini rakus. Tuhan, memang saya ini begini dan begitu. Terima aja. Karena tidak ada yang lebih indah daripada disiplin Tuhan. Tuhan itu indah sekali kalau mendisiplin kita. Karena kita jadi lebih baik.
dan lebih bagus. Sehingga kita menjadi subur secara rohani. Jadi itu penting sekali. Yang pertama adalah disiplin dalam kehidupan. Saudara terima, saudara jalani, jangan melawan. Melawan mati loh saudara. Nyemplung juga saudara. Nah, kalau dilihat saudara, Yesus sendiri juga didisiplin loh. Dia sampai naik ke kayu salib, ditinggalkan, bahkan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan tinggalin dia loh, seperti Tuhan tinggalin bangsa Israel 70 tahun di Babilonia. Tuhan tinggalkan dia 3 hari 3 malam. Disiplin bukan karena dosanya dia, dosa manusia, saudara. Nah, Tuhan aja rela didisiplin seperti sekejam dan seberat itu. Kenapa kita enggak? Biarlah kita didisiplin. Oleh karena itu Paulus berkata, manusia lamaku juga disalib bersama Kristus. Didisiplin di situ. Sehingga aku lahir menjadi manusia yang baru, saudara. Amin, saudara. Luar biasa loh, saudara. Ayo, saudara, ayo. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, bisa saudara lihat, ini mungkin disiplin Tuhan. Dan saudara menjadi saudara lebih baik. Saudara mungkin mengalami suatu pengalaman ini dan itu. Dan saudara mungkin di dalam keluarga juga mengalami pergumulan, saudara. Tuhan sedang mendisiplin. Yang kedua adalah disiplin dalam iman. Yang pertama dan kedua harus jalan juga dua-duanya, saudara. Disiplin dalam kehidupan, yang kedua disiplin dalam iman, saudara. Firman ayat 2 mengatakan, lapangkanlah tempat kemahmu. Ini seperti perkataan orang yang bodoh. Kepada ibu yang mandul, bilang, Bu mandul, kamu lebarkan rumahmu. Besarkan geser tiang-tiangnya. Besarkan tembok-temboknya. Tambah besar ruang-ruangannya. Terus si ibu mandul bilang, aku gak punya anak loh. Kenapa mesti bikin rumah besar-besar? Rumah kecil aja. No, lapanganlah tempat kemahmu. Jangan menghemat. Tuhan bilang, besarkanlah. Dia bilang, ini bicara soal disiplin iman. Yang kedua, saudara, kita itu kalau beriman mesti disiplin. Kenapa? Karena seringkali kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita diuji itu. Kita tetap menyerah dengan keadaan atau kita tetap beriman, Tuhan akan membuat kita berkembang. Tuhan akan membuat kita bersubur di dalam rohani dan menghasilkan banyak hasil. Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara, kita ini adalah makhluk berpikir. Kita itu mesin berpikir, bisa dibilang begitu, saudara. Mikir terus, saudara. Nah, sebelum saudara menang di luar, saudara harus menang di pikiran. Ini prakteknya, saudara. Jadi, sebelum saudara pergi untuk mengklaim janji-janji Tuhan, saudara harus percaya dulu di sini. Sebelum saudara keluar, dengan cara saudara tetap mengatakannya, mengucapkan janji iman, saudara mengakuinya, saudara terus terhanyut di dalamnya dan percaya, saudara. Nah, saudara, saya ini dididik di Singapura setelah lulus sekolah di Jakarta dan kemudian dikirim ke Australia. Saudara tahu, sebelum saya ke Singapura sudah ada di kepala saya dan saya percaya saya akan ke situ. Sebelum saya pergi ke Australia, waktu itu agak susah, saudara, karena tidak ada visanya. Dan saya tidak punya modal. Dan selama 1 tahun, saya tidak bisa ke Australia. Sekalipun saya dibilang oleh Tuhan, melalui nubuatan, saya akan ke Australia. Tapi nggak bisa. Tetapi saya sudah ke Australia di pikiran saya. Artinya, saya percaya Tuhan akan membawa saya ke sana suatu hari. Dan saya tetap mengamininya, saudara. Itu artinya, saudara, lapangkanlah tempat kemahmu. Walaupun belum punya anak. Itulah yang terjadi, saudara. Kadang-kadang di dalam pergumulan kita mengalami berbagai macam hal yang berlawanan dengan apa yang kita mau. Mau punya anak banyak, tidak punya anak. Mau punya kekayaan banyak supaya bisa berkati orang-orang, tidak punya uang. Mau punya pekerjaan supaya dalam pekerjaan bisa menginjil, tidak dapat kerjaan, dan lain sebagainya. Itu, saudara, artinya saudara harus tetap disiplin beriman. Tetap disiplin percaya Tuhan akan menolong. Seperti Lazarus. Lazarus itu arti katanya Tuhan sudah menolong. Sekalipun dia mati. Saudara, Lazarus, Tuhan sudah menolong. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah menolong. Sakit, Tuhan sudah menolong. Dan lain sebagainya. Nah, saudara, itu yang terjadi kadang-kadang pergumulan dalam pelayanan, saudara. Seringkali di dalam gereja orang meninggalkan gereja. Kan, saudara, kalau orang meninggalkan gereja itu saya sedih. Karena kenapa? Susah-susah cari orang. Lu pergi. Kadang-kadang segerombolan lagi. Satu kelompok brawl gitu, saudara. Tapi ketika itu terjadi, saya langsung bicara sama diri saya. Orang-orang itu akan memberkati gereja lain.
Nah, jadi yang ketiga adalah kita harus memiliki disiplin dalam partnership, saudara sekalian. Yang pertama adalah disiplin dalam kehidupan, yang kedua disiplin dalam iman, yang ketiga adalah disiplin dalam partnership, hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, ini sangat penting sekali. Firman ayat 5 bilang, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. For your maker is your husband. Ini aneh sekali, saudara. Tuhan menggambarkan hubungan antara dia dengan orang-orang yang percaya pada dia itu seperti suami dan istri. Saudara tahu hubungan suami istri adalah hubungan yang paling intim, yang paling baik, saudara. Karena hubungan itu macam-macam. Ada yang cuma kenalan, lalu teman dekat, teman baik, sahabat, lalu bisa juga ada tunangan, ada juga couple atau pasangan, saudara, ada juga pasangan suami istri atau spouse, saudara. Itu paling dekat. Nah, Tuhan mengabarkannya hal seperti itu, saudara. Paling dekat. Nah, saya mau katakan, saudara, kita itu perlu punya hubungan disiplin dengan Tuhan dan hubungan yang dekat dengan Dia supaya kita bisa berbuah banyak, saudara. Karena kita nggak bisa memiliki buah yang banyak tanpa kerja Roh Kudus dalam hidup kita. So, kita perlu Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, saya mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau dari luar, kita agama Kristen, agama yang lain itu sama aja. Ambil contoh, saudara. Kristenan, Islam, Hindu, Buddha, kejawen, saudara, orang animisme, dinamisme, apapun juga itu sama kalau dari luar. Ada tempelnya, ada gerejanya, ada ritualnya, ada persembahannya, saudara, perpuluhan, ada nyanyiannya, ada cara memujanya, walaupun mungkin dengan cara yang lain-lain dan sebagainya. Semua sama, saudara. Saudara mau agama apapun sama, semua sama. Tapi saudara, itu yang menjadi masalah, banyak orang cuma puas di dalam ritual agama saja. Sedangkan kalau saudara melakukan ritual agama saja, apa yang saudara dapatkan? Coba. Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri saya selama sekali, saudara. Saya ini sudah lahir dari keluarga Kristen, saudara. Tetapi dalam hati saya ada pertanyaan, ini apa maksudnya semua ini? Saya pergi ke luar negeri untuk belajar, untuk tahu apa selain cuma ritual agama. Karena ritual agama buat saya itu cuma kulit doang. Cuma bungkusnya. Isinya yang penting. Dan ketika saya mengenal Tuhan lebih dalam melalui isinya, siapa Tuhannya orang Kristen, saya baru tahu perbedaannya. Antara Dia, Yesus Tuhan kita, sama agama yang lain. Saya di sini bukan mau merendahkan agama lain, tetapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus berbeda. Semua orang adalah jalan orang mencari Tuhannya. Dan Tuhannya nggak nyampe-nyampe, saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang kepada kita, saudara, menyelamatkan kita. Dan saudara harus ketemu sama Dia, saudara. Kalau nggak ketemu sama Dia, percuma. Ritual saudara percuma. Persembahan, nyanyian, saudara pergi ke gereja. Saya nggak bilang ke gereja nggak perlu. Nggak perlu. Ke gereja perlu membantu saudara mengenal Dia lebih lagi. Perlu. Tapi jangan stop di situ. Saudara cuma mesti cari siapa Tuhannya. Gereja itu siapa. Siapa yang bertahta di atas gereja itu siapa? Saudara cari. Kalau enggak, saudara akan berbuah hidup saudara. Karena saudara nggak punya partner. Saudara cuma punya ibadah agama. Dan itu tidak ada gunanya, saudara, kalau tidak dihayati, saudara. Dan itulah yang terjadi di penyembahan orang Yahudi. Jadi zaman Yesaya. Mereka itu menyembah Tuhan cuma di mulut. Mereka ritual ibadahnya sangat rajin. Tetapi penghayatannya nggak ada. Mereka tidak kenal Tuhannya. Sampai mereka perlu dibuang selama 70 tahun ke Babilonia. Supaya mereka akhirnya mengerti siapa Tuhannya itu dan mencari Tuhan, saudara. Nah, itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita disiplin secara hidup kita. Disiplin di dalam beriman. Dan disiplin di dalam berpartner dengan Tuhan. Dan gimana caranya kalau saudara bisa berpartner dengan Dia kalau saudara tidak mengenal Dia? Saudara perlu mengenal Dia. Perlu bertanya, kamu itu siapa, Tuhan? Dan saudara akan sangat terkejut karena Dia akan menjawab doa saudara. Karena Dia akan mulai melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Dan saudara akan mengalami banyak mujizat. Jadi jangan saudara meminta mujizat tanpa mengenal Dia. Gak ada gunanya. Gak akan dapat, saudara. Kenal dulu siapa Dia. Saudara akan terima mujizat later on. Kenal dulu. Amin, saudara. Nah, saudara, oleh karena itu mari saudara jangan puas dalam keadaan tidak rohani. Mari lebih dalam lagi. Saya mau memberikan pembesaran hati, encouragement kepada saudara semua. Jadi pertama, kalau saudara mengalami disiplin dalam kehidupan, ada hal yang tidak saudara sukai, tetapi saudara harus jalanin saja.
Itu bagian dari hidup disiplin kita. Supaya kita lebih baik. Tuhan sedang memotong kita sehingga buahnya lebih banyak. Yang kedua, saudara mengalami hal yang tidak enak, itu kesempatan untuk praktek iman. Terima kasih Tuhan, saya praktek iman sekarang. Dan saudara percayai terus, saudara seperti Abraham yang tetap percaya kepada Tuhan sampai dia mendapatkan seorang anak di usianya yang sudah lanjut, saudara. Yang ketiga, saudara tetap berdisiplin dalam berpartner dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa berpartner dengan dia kalau saudara nggak pernah berdoa? Berdoa aja nggak pernah. Mari berdoa, partner sama dia. Dan ketika saudara berdoa, dia akan bilang, kamu mesti begini dan begitu. Kamu kuberikan wisdom dan pengetahuan untuk melakukan sesuatu. Sehingga pergumulan yang saudara alami bisa dialami dan dilakukan karena dia kasih kita hikmat untuk mengalaminya. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, judul tadi memang aneh, nyanyian si mandul. Dan saya mau mengatakan kalau saudara mandul rohani, mandul jasmani, nyanyilah. Nyanyilah dengan iman. Sebab Tuhan akan melapangkan tenda-tenda saudara. Saya akan mengatakan ini dengan iman, saudara, lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang ditinggalkan atau kota-kota sunyi. Mari saudara, kita mulai berdoa saat ini. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Kita berdoa sekarang. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami disiplin apa. Saudara sehat atau sakit, saya pun tidak tahu. Dan sekarang ketika dunia mengalami disiplin yang sangat berat seperti sekarang coronavirus, biarlah seluruh dunia saat ini bertobat dan tetap beriman. Seluruh dunia tetap mencari Tuhan sebagai partnernya dan mengundang Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup mereka. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Bapa Tuhan, saya berdoa dimanapun juga, seberapa banyak dari jemaat yang ada di rumah. Saya berdoa dan berkata di dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih untuk semua pembentukan yang Kau berikan dalam hidupku. Aku tahu Tuhan, pembentukan itu akan membuat kami menjadi baik, walaupun menyakitkan, walaupun membutuhkan kesabaran. Tuhan, saya tahu Tuhan, ini tidak enak, tetapi ini baik. Oleh karena itu kami terima pembentukan daripada Engkau Tuhan dan disiplin daripada Tuhan. Walaupun kami merasa sengsara dan sakit Tuhan, tapi biarlah kami menjadi lebih baik. Baik dalam segala segi karakter, segi buah-buah roh, dalam segi berkata-kata, berperilaku, berbuat, dan berkehendak. Saya juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mulai hari ini pelayanan kami menjadi berbuah. Dan kami mau terus bernyanyi Tuhan dan beriman seperti seorang ibu-ibu yang mandul yang dikatakan di dalam Yesaya. Kami akan bernyanyi Tuhan. Kami akan beriman bahwa kami akan berbuah. Oleh karena itu di dalam nama Yesus pada pagi ini saya menghardik roh kemandulan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, nyah dari hidup kami. Siapapun yang memandang televisi pada pagi hari ini, dia mandul rohani, mandul jasmani, apapun, dalam nama Yesus, nyah segala hambatan yang membuat kami tidak berbuah rohani dan jasmani, enyah dari hidup kami. Sebaliknya kami percaya dengan iman bahwa Tuhan bekerja melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuah banyak. Banyak sekali, bukan sedikit, banyak. Bicara soal kuantitas, banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Dan saya juga berdoa untuk yang sakit. Bapak, seberapa banyak yang memandang di televisi saat ini, di telepon, atau dimanapun, saya menghardik sakit penyakit untuk keluar dari hidup kami. Tidak ada hak untuk tinggal dalam hidup kami. Tinggalkan hidup kami sekarang juga. Dan saya percaya sekalipun orang-orang melihat hanya lewat televisi, tetapi kesembuhan bisa terjadi dengan iman oleh saat ini. Ketika Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus Tuhan, saya perintahkan sakit penyakit meninggalkan hidup kami. Kami perintahkan kemiskinan meninggalkan hidup kami. Kutuk kami patahkan dalam nama Yesus, nyah dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, saya mengklaim janji-janji-Mu. Dan kalau ada yang mendapatkan kesulitan dalam keusaha dan bisnis Tuhan, dan dalam pekerjaan, saya berdoa Engkau mengabulkan permintaan kami. Engkau menolong Tuhan Yesus dan buat kami bertahan dan beriman. Terus lakukan pekerjaan berat dalam kehidupan kami Tuhan, pekerjaan yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.
Dan saudara sekalian, mari kita juga berdoa untuk bangsa kita. Ya Tuhan, saya berdoa untuk Indonesia, Australia Tuhan. Saya tidak tahu sampai kapan Tuhan virus berkecamuk, tetapi saya tahu Engkau berkuasa di atas segalanya. Kami serahkan Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kami dan bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan para pemimpinnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kau pakai mereka semua. Dan biarlah Engkau menguatkan mereka dan memberikan mereka kebijaksanaan yang tepat dalam hari-hari ini. Teruskan Tuhan Yesus perbuatan baik-Mu di Indonesia dan Australia Tuhan. Dan biarlah Tuhan virus boleh dikalahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah saudara sekalian, mari kita tutup dalam doa hari Minggu ini, kebaktian hari ini. Kita angkat Tuhan, tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus, penghiburan dan pengurapan dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kuasa Kristus menguasai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, terima kasih karena saudara sudah mendengarkan kebaktian hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan atau di dalam sel grup kita masing-masing. Saudara sekalian, jangan lupa saudara likes dan saudara juga subscribe saudara. Dan kalau saudara ada donation, saudara bisa memberikan donation di bawah ini. Tapi yang jelas saudara, saya percaya dan berdoa supaya lockdown segera diakhiri sehingga kita bisa berkumpul kembali di gereja saudara sekalian. Dan jangan lupa untuk berdoa untuk itu. Amin saudara, amin. Sampai bertemu kembali minggu depan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kepada tangannya. Dan sampai ketemu lagi. God bless you. Amin.